Aisyah menyukai keteraturan. Hidupnya terangkai rapi layaknya rancangan taman-taman yang ia ciptakan. Setiap elemen pada tempatnya, setiap lekuk memiliki alasan. Pagi-paginya selalu diawali dengan secangkir teh melati, diiringi keheningan yang menenangkan jiwa sebelum hiruk-pikuk Jakarta menelannya. Namun ketenangan itu mulai terusik sejak kemunculan Fikri. Pertemuan pertama di kedai kopi langganannya, Fikri tak sengaja menumpahkan latte ke sketsa master plan Aisyah. Senyumnya yang terlalu lebar, permintaan maafnya yang terlalu riang, seolah tak ada beban sama sekali, meninggalkan noda coklat dan kejengkelan di hati Aisyah. Ia menepis insiden itu sebagai kemalangan kecil, sebuah riak tak berarti di permukaan danau ketenangannya. Fikri, dengan pesonanya yang blak-blakan, hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang gagal memahami nilai sebuah presisi. Minggu berikutnya, di galeri seni tempat Aisyah mencari inspirasi untuk proyek baru, sosok Fikri kembali muncul. Kali ini ia tengah terpaku di depan lukisan abstrak yang sama persis yang menarik perhatian Aisyah. Sebuah kebutuhan, atau dunia ini memang sekecil itu? Dunia ini kecil, atau Anda memang punya hobi mengganggu ketenangan saya? Aisyah bergumam sendiri. Matanya menyipit saat melihat Fikri menoleh, seolah merasakan tatapannya. Senyum itu lagi, yang entah mengapa terasa seperti sengatan listrik. Beberapa hari kemudian, saat Aisyah sedang berkutat dengan detail rumit di sebuah taman kota, Fikri tiba-tiba muncul membawa sekaleng minuman dingin. "Sepertinya Anda butuh ini," katanya tanpa diminta. Gesturnya begitu alami seolah mereka sudah berteman lama. Aisyah hanya mengangguk kaku, namun dinginnya kaleng itu sedikit meredakan hawa panas di tangannya. "Dia lagi? Pria yang selalu menatapmu itu?" tanya sahabat karibnya, Tari, suatu sore. Pertanyaan itu menggantung di udara, memaksa Aisyah mengakui bahwa Fikri bukan lagi sekadar insiden. Kehadirannya telah menjadi repetisi, sebuah melodi minor yang mulai ia sadari mengiringi harinya. Aisyah mulai memperhatikan, Fikri selalu ada di sudut pandangannya, membaca buku di bangku taman yang sama, memesan kopi di jam yang hampir bertepatan, bahkan sekali waktu membantu seorang nenek menyeberang jalan yang sama persis yang ia lalui. Ada pola, sebuah benang tak kasat mata yang mulai mengikap. Suatu pagi, saat ia bergegas menuju lokasi proyek dan hampir saja menginjak pecahan kaca, sebuah tangan sigap menarik lengannya. "Hati-hati Nona Arsitek," suara Fikri membisik. Senyumnya kali ini bukan lagi menyengat, melainkan menenangkan. Sebuah sentuhan lembut yang menghalau bahaya dan entah mengapa menumbuhkan setitik kehangatan di dadanya. Kehangatan itu merambat perlahan, mengusik benteng rasionalitas yang selama ini ia bangun. Ia mulai bertanya-tanya, apakah takdir memang sebercanda itu? Menghadirkan seseorang dengan cara yang begitu mengganggu, namun tanpa sadar mengisi kekosongan yang tak pernah ia ketahui ada. Dari kejauhan, Aisyah mulai mengamati Fikri. Bukan lagi dengan kening berkerut karena jengkel, melainkan dengan sorot mata yang menyelidik, mencari celah di balik pesona riangnya. Ia melihat Fikri tertawa lepas bersama anak-anak, dengan sabar menjelaskan menu pada pelanggan yang bingung, dan menatap jauh ke cakrawala dengan ekspresi yang tak terbaca. Sebuah percakapan singkat terjadi saat mereka berdua terjebak hujan deras di sebuah halte. Fikri bercerita tentang mimpinya membangun kafe yang bukan hanya tempat minum kopi, tetapi juga ruang bagi komunitas untuk berbagi ide. Matanya berbinar, menunjukkan kedalaman jiwa yang tak pernah Aisyah sangka. Malam harinya, nasihat neneknya kembali terngiang. "Allah tidak pernah salah, nak. Jika dia terus menghadirkan seseorang di jalanmu, mungkin ada rahasia di baliknya yang harus kau temukan." Kata-kata itu beresonansi, menembus lapisan keraguan dalam dirinya. Apakah selama ini ia terlalu picik dalam menilai? Apakah yang ia anggap gangguan adalah sebenarnya sebuah isyarat, sebuah melodi ilahi yang mencoba menuntunnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya, mengubah arah kompas hatinya. "Aisyah, maukah kau menemaniku menikmati senja di bukit ini esok sore?" Fikri bertanya suatu hari. Suaranya tenang, namun ada getaran harapan yang jelas di sana. Tangannya memegang setangkai bunga mawar merah yang baru mekar, kontras dengan kemejanya yang kasual. Jantung Aisyah berdesir, logikanya berteriak untuk menolak, melindungi keteraturannya. Namun ada dorongan lain, sebuah bisikan lembut yang mengajaknya untuk melangkah keluar dari zona nyamannya, mendekati ketidakpastian yang kini terasa begitu menarik. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila," Fikri memulai, suaranya sedikit rendah, di bawah kerudung senja yang mulai merangkak. "Tapi sejak pertama kali melihatmu, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kau adalah bagian dari cerita hidupku yang belum tertulis." Ketulusan terpancar dari sorot matanya yang kini tak lagi riang, melainkan penuh harap. Sebuah gelombang aneh menyapu Aisyah.
Ia tak lagi melihatnya sebagai pengganggu, melainkan sebagai penjelajah yang berani, yang dengan gigih mencari jalur ke dalam dunianya. Keteraturannya terasa hampa, tanpa riak kecil yang kini ia sadari berasal dari Fikri. Namun keraguan lama masih merayapi. Bagaimana jika ini hanya kebetulan? Bagaimana jika kita tidak cocok? Aisyah bertanya, suaranya nyaris berbisik. Fikri terdiam, pandangannya beralih, seolah memahami kerumitan di balik pertanyaan itu. Ia tidak memaksakan diri, melainkan memberikan ruang. Malam itu keheningan di apartemen Aisyah terasa berbeda, tidak lagi menenangkan, melainkan hampa. Ketidakadaan notasi Fikri dalam simfoni hariannya meninggalkan sebuah lubang. Ia sadar, ia merindukan gangguannya, rindu akan senyumnya yang mengalahkan keangkuhan. Esoknya, saat Aisyah sedang duduk termenung di sebuah bangku taman, Fikri kembali muncul. Di tangannya, sebuah album foto lusuh. "Aku tidak sengaja menemukan ini," katanya, membuka halaman pertama. Di sana, sebuah foto masa kecil. Aisyah kecil dengan topi jerami, sedang bermain di taman yang kini ia rancang ulang. "Ibumu dan ibuku adalah sahabat karib. Dulu, aku mengenali matamu, senyummu, dari cerita-cerita ibuku, dan juga dari foto-foto ini," Fikri menjelaskan, suaranya lembut. "Sejak kecil, ibuku selalu bilang, nanti suatu hari, kamu akan bertemu Aisyah, dan mungkin dia jodohmu. Aku tak pernah melupakannya." Itu dia, rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebuah realisasi dahsyat menghantam Aisyah, memutarbalikkan seluruh pandangan skeptisnya. Itu bukan kebetulan, bukan sekadar gangguan. Itu adalah takdir yang dengan sabar merajut benang-benang kehidupan mereka, membimbing Fikri untuk tak pernah menyerah. Air mata haru mengenang di pelupuk mata Aisyah. Ia melihat Fikri bukan lagi sebagai orang asing yang lancang, melainkan sebagai kepingan pasal yang hilang, yang kini hadir membawa sebuah kisah lama, sebuah janji yang tak terucap, dan sebuah keyakinan yang mengakar. Dalam diam, mereka saling menatap. Mata Fikri memancarkan harapan yang tulus, seolah seluruh alam semesta menahan napas, menanti jawaban. Di mata Aisyah, kini terpancar pemahaman, sebuah penyerahan diri yang indah pada rencana ilahi. Aisyah tersenyum, senyum tulus yang memancar dari kedalaman jiwanya, berbeda dari senyum formalnya selama ini. Ia ulurkan tangannya, menyentuh lembut pipi Fikri. "Allah memang tidak pernah salah," bisiknya, suaranya bergetar. "Dan kamu memang bukan gangguan." Senja itu, di bawah kerlip bintang yang mulai bermunculan, di antara dedaunan yang berbisik, dua jiwa yang sempat bersitegang kini menemukan harmoni. Gangguan yang dulu ia benci, kini adalah melodi terindah yang mengawali simfoni cinta mereka. Mereka berpegangan tangan, menapaki jalur setapak di taman itu. Kini, Aisyah tak lagi melihat ketidakpastian sebagai ancaman, melainkan sebagai kanvas kosong yang siap diisi dengan warna-warni kisah mereka. Dibimbing oleh keyakinan bahwa setiap pertemuan, setiap cobaan, adalah bagian dari skenario sempurnanya. Taman yang dulu menjadi saksi bisu kejengkelan Aisyah, kini menjadi saksi bisu awal kisah mereka. Pohon-pohon tua seolah tersenyum, bunga-bunga bermekaran lebih semarak, dan udara terasa dipenuhi janji-janji masa depan yang indah, dibalut aroma tanah basah dan harapan. Rahasia jodoh memang tak pernah terduga, seringkali bersembunyi di balik hal-hal yang paling mengganggu, menanti saat yang tepat untuk terungkap. Dan bagi Aisyah, Fikri adalah bukti nyata bahwa rencana Allah selalu yang terbaik, sempurna dalam setiap detailnya, bahkan dalam bentuk sebuah gangguan yang mengubah seluruh takdirnya.